Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erismon. Saya mahasiswa S2 Bimbingan dan Konseling. Dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebuah rancangan metode penelitian yang saya rancang, yaitu dengan judul Efektivitas Pendekatan Rasional Emotif Behavioterapi untuk mengatasi perilaku bullying. Nah, dalam pendekatan REBT ini disingkat untuk melaksanakannya dalam bentuk model kelompok. Nah, untuk pelaksanaannya nantinya saya minta tolong dengan sahabat saya namanya Desep Pria Pandri SPD Kons, beliau udah Kons, dan untuk perancangnya saya sendiri. Nah, dalam mengkombinasikan antara pendekatan rasional emotif behavioterapi dalam bentuk model kelompok ini, REBT ini memiliki 5 tahap atau 5 langkah disingkat dengan A, B, C, D, dan E. Nah, maksudnya nanti dalam tahap bimbingan kelompok ini ada 4 tahap: tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan atau inti, tahap akhir. Nah, masuk dalam REBT ini nantinya dalam tahap kegiatan atau tahap inti. Untuk lebih jelasnya akan dipraktekkan oleh seorang konselor yang nama Desep Pria Pandri. Saja dulu penjelasan dari bimbingan kelompok dengan pendekatan rasional emotif behavioterapi ini. Tahap-tahap bimbingan kelompok yang pertama yaitu tahap pembentukan. Tahap pembentukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama hamad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bi yadihi khair. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anda semuanya, terima kasih dan selamat datang Ustaz ucapkan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling kelompok ini. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum. Alangkah lebih berkahnya kegiatan kita pada sore hari ini. Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling kelompok, kita awali dengan berdoa. Oke? Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan. Pos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, baru saja tadi kita telah bersama-sama melaksanakan kegiatan berdoa. Mudah-mudahan segala bentuk kegiatan kita pada sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, semuanya masih semangat? Kali ini kita melaksanakan bimbingan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Bimbingan konseling kelompok ini adalah kegiatan yang seperti kita lakukan sekarang ini. Nah, sekarang ini ada semacam kelompok. Nah, Ustadz disebut dengan PK, pemimpin kelompok, dan anak-anak semua disebut dengan anggota kelompok. Cara pelaksanaan kegiatannya, kita ada melingkar. Nanti kita akan melaksanakan berbagai macam isu. Itu kita kembangkan berargumen dengan pendapat yang ada. Itu disebut dengan pengertian bimbingan konseling kelompok. Nah, kemudian apa sih Ustaz tujuan dari konseling kelompok ini? Tujuannya adalah untuk bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita dalam berdiskusi, dalam berdialog, dan dalam mengemukakan segala bentuk pendapat. Nah, kemudian apa sih Ustaz cara dalam melaksanakan bimbingan konseling kelompok ini? Ada berbagai macam cara. Yang pertama, semuanya telah aktif, telah masuk ke ruangan ini dengan sukarela. Tidak ada paksaan tadi kan? Tidak. Semua paksaan dengan hati, memang dari hati. Nah, tentunya kita melaksanakan konseling bimbingan konseling kelompok ini dengan betul-betul apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kita sampaikan dalam forum ini. Nah, kemudian
pelaksanaan bimbingan konseling kelompok ini kita diperlukan yang namanya kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini Ustaz harapkan nantinya ketika apa yang telah kita bahas di dalam kelompok ini tidak mesti kita sampaikan di dalam luar sana atau kepada teman-teman yang tidak tergabung di dalam kelompok ini. Nah, untuk bisa lebih apanya kita, mari bersama-sama kita berdiri untuk melaksanakan kerahasiaan. Saya bahwasanya bersedia menerima, memahami, memelihara, menjaga, serta merahasiakan seluruh data, informasi yang saya peroleh baik di dalam kelompok ini maupun dari siapanya yang mana data atau informasi tersebut tidak layak dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Oke, baik. Kita duduk. Ustaz semuanya, tadi kita telah melaksanakan bentuk pembuatan kita, apa yang nanti kita sampaikan, kita telah merahasiakan semuanya. Nah, dalam melaksanakan bimbingan konseling kelompok ini, anda semuanya diharapkan keaktifannya. Jangan murung-murung, jangan takut-takut, dan jangan menyembunyikan ide dan gagasan yang telah ada dalam pikiran itu. Nah, tapi ketika kita mengemukakan ide ataupun pendapatnya, kita tentu ada tertentunya. Kalau ada teman kita yang menunjuk, dipersilakan oleh pemimpin kelompok, oleh ustaz nantinya, baru dia yang ngomong. Tidak boleh berebut. Oke, semuanya paham? Untuk lebih mempereratnya hubungan kita dalam melaksanakan bimbingan konseling kelompok ini, ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oke. Kali ini Ustaz memperkenalkan diri. Baik, nama lengkap Ustaz Desir Pandri, biasa disebut dengan panggilan Pandri. Oke, silakan kenalkan namanya. Berdiri. Nama saya Fahri Putra Armeza, biasa dipanggil Fahri. Oke, lanjut. Nama saya Ilham Rahmatullah, biasanya dipanggil Ilham. Oke, lanjut. Nama saya Fatur Rizky Samet. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky Samet. Biasa dipanggil Fatur. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Revan Ricondra, biasa dipanggil Revan. Kenalkan, nama saya Irfan Asidik, bisa dipanggil Aidil. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rem Ramadan, bisa dipanggil Rahim. Silakan. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim, bisa dipanggil Malik. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sarno, bisa dipanggil Rano. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ihsan, biasa dipanggil Nabil. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Fadi Putra, biasa dipanggil Fadi. Oke. Baik. Setelah kita dengarkan masing-masing, kita telah memperkenalkan diri dari mulai Ustadz sampai ke yang terakhir tadi. Nah, tentu kita belum menghafal ya siapa-siapa dari teman-teman kita. Maka dari itu kita lebih berat lagi, ada rangkaian permainan nama. Bagaimana kita adakan, setuju? Nanti. Baik, nama Ustadz Pandri ini. Nama saya Fahri. Oke. Lanjut. Ustaz Fahri. Oke. Ustaz Fahri, Fahri Ilham. Oke. Ustaz Fahri, Ilham, Fatur. Oke. Ustaz Andri, Fahri, Ilham, Fatur, Revan. Oke. Ustaz Fahri, Fahri, Ilham, Fatur, Revan, Aidil. Oke. Ustaz Fandri, Fahri, Ilham, Fatur, Revan, Aidil, Rahim. Oke. Lanjut. Ustaz Fandri, Fahri, Ilham, Fatur, Fandri, Aidil, Rahim, Malik. Oke. Lanjut. Ustaz Fahri, Fahri, Ilham, Fatur, Revan, Aidil, Rahim, Malik. Oke. Ustaz Fandri, Fahri, Ilham, Fatur, Revan, Aidil, Rahim, Malik, Zano, Nabil. Oke. Lanjut. Ustaz Fandri, Fahri, Ilham, Fatur, Revan, Aidil, Rahim, Malik, Zarno, Nabil, Faldi. Oke.
Tepuk tangan semuanya. Oke, itulah pelaksanaan tahap pembentukan. Untuk selanjutnya, tahap peralihan. Tahap peralihan seperti ini. Bagaimana semuanya sudah siap melaksanakan pemilihan kongsi kelompok? Siap. Siap kok lesu. Sudah siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Oke, Anda semuanya, kalau sudah siap melaksanakan bimbingan kongsi kelompok ini, tentu kita telah punya wawasan karena telah Ustaz jelaskan di awal tadi apa itu pengertian kongsi kelompok, kemudian tujuannya, fungsi serta bagaimana tata cara dalam pelaksanaan bimbingan kongsi kelompok. Nah, kali ini Ustaz akan melaksanakan bimbingan kongsi kelompok dengan Anda semuanya selaku anggota kelompok pada kesempatan sore ini dengan topik tugas. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, kita topik tugas. Nah, itu pelaksanaan tahap peralihan. Nah, untuk ketiga itu tahap pembentukan atau tahap kegiatan inti. Nah, disinilah tahap kegiatan inti ini masuk pendekatan rasional emotif behavioral terapi. Pendekatan rasional emotif bioterapi atau disingkat dengan REBT ini memiliki 5 langkah yang disingkat dengan A, B, C, D, dan E. A adalah tahap konselor meminta kepada klien untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang pernah dialami, permasalahan-permasalahan yang dialami. Untuk selanjutnya setelah diminta, yang kedua tahap B. Tahap B ini setelah klien menyampaikan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian permasalahan, maka klien memberikan sebuah materi atau kajian-kajian akan membandingkan irasional dan rasionalnya. Maka akan jelas nantinya nampak peristiwa yang irasional menjadi rasional. Nah, untuk selanjutnya tahap C. Tahap C ini tahap klien akan mengambil sebuah keputusan setelah menimbang positif negatifnya irasional menjadi rasionalnya, maka disitulah tahap C, tahap klien akan mengubah pikirannya irasional menjadi rasional. Nah, untuk selanjutnya poin E. Poin E ini adalah tahap setelah mengambil sebuah keputusan yang rasional untuk menunjang-nunjangnya. Nah, untuk selanjutnya tahap D. Tahap D ini berasal dari tahap C. Tahap C yang telah diputuskan, maka langkah-langkah yang menjadi tahap D untuk selanjutnya. Bagaimana jalannya, bagaimana caranya, hal-hal apa yang seharusnya dilaksanakan itu adalah di tahap D. Nah, untuk yang terakhir tahap E. Tahap E ini adalah sebuah tahap pengembangan untuk hal-hal yang irasional, untuk penekanan irasional supaya nantinya tidak terjadi kepada hal yang irasional. Nah, itulah sebuah tahapan yang ada di REBT. Tahap A, B, C, D, dan E. Nah, ini semuanya ada dalam tahap pelaksanaan bimbingan kelompok dengan tahap yang ketiga, yaitu tahap ketiga adalah tahap kegiatan atau kegiatan inti. Nah, itulah Itu dengan judul adab dalam berbuat. Apa judulnya tadi? Adab dalam berbuat. Adab dalam Berbuat. Nah, Anda Ustaz semuanya, adab dalam berbuat ini tentu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini, adab dalam berbuat yang buruk itu ada yang pernah melakukannya? Oke, silakan. Ya. Saya saat perbuatan yang pernah saya lakukan saat di sekolah menampar adik kelas saat saya kesal padanya. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali ya yang disampaikan oleh siapa tadi? Malik. Luar biasa. Ada lagi? Saya Oke, siap, silakan. perbuatan yang pernah saya lakukan pada saat di sekolah, saya pernah menendang bangku teman saya ketika saya bosan dan merasa mengantuk. Mantul sekali. Dari Aidil, luar biasa. Ada lagi? Oke, silakan.
perbuatan yang pernah saya lakukan saat saya di sekolah, saya pernah memukul adik kelas saat saya merasa kesal. Oke, keterangan lo. Dari mana tadi? Revan, luar biasanya. Ada lagi? Saya Oke, silakan. juga pernah melakukan perbuatan seperti itu. Yang saya lakukan adalah memukul teman di saat saya kesal kepadanya. Oke, keterangan lo. Fani, luar biasa ya. Masih ada lagi? Oke, silakan. Perbuatan yang pernah saya lakukan di sekolah yaitu melempar kerikil kepada teman atau adik kelas untuk bahan candaan. Luar biasa. Keterangan lo. Oke, masih ada lagi? Oke, silakan. Saya pernah melakukan perbuatan seperti itu dengan segumpal kertas. Waktu yang kosong, saya lempar ke teman atau di kelas untuk bahan tawaan. Oke, tepuk tangan. Jadi itu merupakan contoh-contoh adab dalam berbuat yang tidak baik. Tadi telah dikemukakan oleh teman-temannya semuanya itu adalah contoh-contoh adab yang tidak. Jadi kita telah mendengarkan bagaimana ungkapan-ungkapan dari teman-temannya, baik itu dilaksanakan di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Ada adab dalam berbuat yang tidak baik ya tadi ya, tidak baik telah dikemukakan. Nah, tentu berpikir kita kan, apa sih Ustaz adab ini, apa sih perbuatan ini, dan bagaimana pula endingnya nanti. Ada yang tahu apa itu berarti dari adab? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Adab ini merupakan sebuah perilaku, yang mana kita tampilkan dengan perbuatan ataupun dengan lisan. Yang mana adab ini ada dua pembagian, yaitu adab baik dan adab yang buruk. Nah, kalau adab ini sampai tadi itu yang buruknya. Nah, kemudian contoh perilaku yang telah sampai itu sangat betul sekali. Baik itu yang menendang, kemudian apa tadi? Melempar, apa lagi? Memukul, apa lagi? Menampar. Ini merupakan bentuk adab yang tidak baik dan merubah perilaku tersebut. Yang mana yang telah disampaikan tadi itu dalam cakupan perilaku yang termasuk bullying. Bullying yaitu dalam artian membuat orang yang tidak bersalah merasa tersiksa, baik itu secara moral, baik itu secara tingkah laku maupun secara batin dan fisiknya. Itu disebut dengan bullying. Nah, dalam hadis pun telah dikatakan kalau seandainya kita melakukan perbuatan yang tidak baik itu tentu ada cara melaksanakannya untuk lebih baik ke depannya. Tidak terulang kembali apa yang telah kita sebutnya. Itu inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita yakin semuanya salat kan? Salat. Ada yang tidak salat? Nah, mudah-mudahan semua sholat. Nah, salah satu untuk bisa mencegah perbuatan keji sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tadi itu dengan sholat. Insya Allah dengan sholat kita terbebas mengurangi perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan sebelumnya untuk ke depan. Anda semuanya, tadi kita telah membahas apa-apa saja bentuk perbuatan-perbuatan tidak baik atau perbuatan yang buruk. Tentunya kita tidak sepakat ya, tidak sepakat dengan perbuatan telah disampaikan oleh teman-temannya semua tadi. Iya. Ya. Nah, tentu kita akan berpikir gitu kan, apa sih dampak-dampak kalau seandainya kita terus-menerus melakukan perbuatan tersebut, perbuatan buruk yang telah disampaikan tadi, apa sih manfaatnya, dampak-dampaknya? Oke, siapa yang tahu? Oke, silakan. Apa dampaknya? Oke, dampaknya. Diujikan oleh teman. Oke, dipuji oleh teman. Ada yang lagi? Oke, siap. Mendapatkan dosa. Nampakkan dosa dipuji oleh teman. Ada lagi? Merugikan teman. Merugikan teman. Oke, baik. Ada lagi? Tidak akan tenang hidupnya. Oke, siapa lagi? Oke. Dijauhkan orang. Dijauhkan orang, teman-teman. Oke, siap. Ada lagi? Yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi sangat bagus, sangat luar biasa dan sangat mantap betul. Mantul. Mantap. Untuk kita melakukan perbuatan yang tidak baik, resikonya apapun yang telah kita lakukan itu seperti sampaikan dari teman-teman tadi, dijauhkan oleh temannya, merugikan, mendapatkan dosa, dikucilkan dan lain sebagainya. Itu merupakan efek yang telah kita perbuat yang akan kita dapatkan. Tentunya nanti kita akan berpikir, kalau seandainya kita melakukan perbuatan yang tidak baik terus menerus, ini yang kita dapatkan. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita melakukan perbuatan yang baik. Oke, perbuatan baik
Ada yang tahu perbuatan baik apa aja? Oke, silakan. Menolong teman. Menolong teman. Terus, Menghargai teman. menghargai teman. Ada lagi? Oke, silakan. Memaafkan teman. Memaafkan teman. Ada lagi? Yuk. Yang kesusahan. Membantu teman dalam kesusahan. Oke, bagus sekali. Silakan. Ya. Oke, baik. Jadi itu merupakan perbuatan-perbuatan yang baik yang mesti kita lakukan sehingga nantinya kita terhindar dari apa yang telah sebelumnya kita melakukan perbuatan buruk, dampaknya yang telah sampai tadi. Nah, kita sekarang mengevaluasi diri kita untuk kedepannya, kita tidak melakukan yang buruk tetapi kita melakukan yang baik lagi. Yang mana yang baik tadi, kita bisa membantu teman, menolong atas sesama, berbuat dengan penuh sukarela, dengan penuh semangat sehingga itu bermanfaat untuk tidak hanya diri kita, tetapi juga teman-teman kita, orang tua dan masyarakat kita. Nah, kalau sedang kita telah membuat perbuatan baik, tentu ada dampak yang baik pula, ya kan? Ya. Nah, dampak baiknya apa? Oke, silakan. Masuk surga. Masuk surga, bagus sekali. Silakan. Orang senang bertemu dengan kita. Orang senang berteman dengan kita. Oke, silakan, yuk. Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Oke, ada lagi? Kita akan dihargai. Kita akan dihargai, bagus sekali. Ada lagi? Tidak. Tidak. Nah, sangat bagus pendapat, tepuk tangan, yuk. Semuanya yang telah disampaikan tadi sangat bagus sekali ya. Itu tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 bahwasanya ada sekelompok orang yang belum tentu sekelompok ini berbuat baik kita. Oke, Anda semuanya tadi kita telah mendengarkan bahwasanya perbuatan baik itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik pula. Sebagaimana dengan surat Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya sekelompok orang yang senantiasa selalu berbuat zalim, menghakimi, melempar dan berbuat yang tidak baik itu belum tentu kita bisa berbuat seperti itu juga. Begitu pula sebaliknya ketika kita berbuat yang buruk maka Allah akan menatakan itu ya. Nah, sebagaimana juga di surat Az-Zalzalah bahwasanya setiap orang yang berbuat jahat, berbuat zalim maka akan dibalas dengan zalim. Begitu pula sebaliknya ketika kita berbuat yang baik maka Allah juga akan membalas dengan perbuatan yang baik juga. Oke, Anda Ustaz semuanya. Tadi kita telah mendengarkan bahwasanya ada dua perbuatan, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, yang buruk tadi telah disampaikan oleh anggota kelompok semuanya. Ada yang memukul meja, memukul teman, dan segala macam. Dan ada juga tadi yang berkata kotor, kemudian ada yang menendang, dan ada yang tidak menghargai, ada yang disebut dengan bullying. Itu merupakan perbuatan buruk. Dan dampaknya bagaimana? Dampaknya kita akan dijauhkan oleh teman, kita akan dikucilkan, kita akan diperangi, dimusuhi, bahkan tidak diberikan pergaulan dengan sesama teman-teman. Jadi kita sendiri aja lagi, itu dampaknya. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan baik, misalnya kita berbuat baik, menolong sesama, kemudian membantu apapun, dan ada juga tadi perbuatan baik apa tadi? Ya, kita akan dihargai, itu dampak dari perbuatan baik yang telah kita lakukan. Yang pasti perbuatan baik itu kita akan mendapatkan pahala juga. Itu dampak-dampak yang mesti kita dapatkan dalam perbuatan baik. Nah, sekarang pertanyaan Ustaz ini, manakah yang lebih dipilih antara perbuatan baik dengan perbuatan yang buruk? Ayo, silakan. Oke, ya, mana yang pilih? Yang baik. Yang baik, oke. Terus mana? Yang baik. Yang baik. Terus yang baik. Oke, berarti kita sepakat ya untuk memilih perbuatan yang Baik. Anda semuanya dari hasil paparan bagaimana materi yang saya sampaikan tadi, dan Anda telah mengungkapkan perbuatan buruk, dampaknya apa, kemudian perbuatan baik, dampaknya pun apa. Tentu kita akan mengambil sebuah keputusan ya, sebuah keputusan bagaimana kedepannya kita tidak mengulangi perbuatan yang buruk tadi. Setuju kan? Setuju. Sekarang saya tanya, untuk melakukan meninggalkan perbuatan yang buruk itu apa upaya yang mesti kita lakukan nantinya? Oke, silakan. Ya, silakan. Dari materinya tadi perilaku buruk yang saya lakukan yaitu menampar. Maka kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan memaafkan yang salah. Oke, baik, bagus, tepuk tangan ya. Itu perilaku yang menampar tadi. Insya Allah nanti kedepannya Anda siapa tadi namanya? Malik tidak akan melakukan hal tersebut lagi dan dia tetap berkomitmen untuk berbuat baik. Nah, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Dari materi yang saya pelajari tadi dan saya dengarkan tadi, saya menyadari perbuatan yang saya lakukan menendang bangku teman saya.
Jadi untuk kedepannya saya tidak akan mengulangi lagi. Oke, baik. Benar. Oke. Untuk juga perbuatan yang telah dilakukan oleh sebelumnya, siapa tadi? Oleh Aidil. Nah, nanti Aidil tetap berkomitmen tidak akan mengulangi perbuatan lagi. Dia akan merubah lebih baik. Oke, silakan. Yang lain? Oke, silakan. Dari materi yang saya dengar tadi dari Ustadz, saya telah melakukan perbuatan buruk dan saya tidak akan mengulangi ke depannya lagi. Oke, baik. Tepuk tangan ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Di materi yang Ustaz sampaikan tadi, saya tidak akan mengulangi seperti saya memukul teman tadi. Oke, baik. Bagus, tenang ya. Oke, bisa ada lagi? Bagaimana keputusan yang diambil nantinya? Oke, silakan. Setelah saya mendengarkan materi dari Ustadz tadi, saya merasa bersalah perbuatan yang saya lakukan. Saya akan kedepannya berubah menjadi lebih baik. Oke, bagus sekali sebenarnya. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Ada materi yang Ustaz terangkan tadi, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang saya buat kemarin. Oke, baik. Tepuk tangan juga. Bisa tadi? Oke, bagus sekali ya. Keputusan yang diambil dari perbuatan yang tidak baik, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Dari yang sebelumnya suka membuli teman-temannya, suka membuat teman-temannya terasa tersakiti gitu, tidak senang dengan kita itu. Nah, mudah-mudahan ke depannya lebih bahagia, lebih senang dengan apa yang dibuat oleh anak-anak semuanya itu. Baik itu sikap telah melempar, kemudian memukul tadi kan. Nah, mudah-mudahan ke depannya tidak ada gitu. Itu keputusan yang telah diambil. Oke, Anda semuanya, tadi telah diambil keputusan dari masing-masing telah berpendapat bahwa saya tidak akan mengulangi itu. Nah, tentu ada manfaat yang mesti kita rasakan nanti itu. Yang mana manfaat itu untuk lebih baik ke depannya kita akan mendapatkan pahala. Pahala itu kita juga akan mendapatkan surga. Nah, kalau sudah kita telah berbuat baik kepada teman-teman kita, tidak hanya di dunianya, tidak hanya di kehidupan kita secara bermasyarakat maupun secara sosial, kita juga akan disenangi oleh orang tua kita, sehingga kita mendapatkan pahala dan surga. Nah, tapi bagaimana sebaliknya? Kalau seandainya kita tidak melakukan perbuatan yang baik, tentu kita akan mendapatkan dosa. Apa lagi? Neraka. Dan yang paling kita takuti, kita akan memasuki neraka jahanam. Nah, ini kan tidak baik. Nah, mudah-mudahan kita dapat manfaatnya lebih baik ya. Siap untuk melaksanakan keputusan itu? Siap. Takbir. Oke, Anda semuanya, alhamdulillah kita telah mendapatkan sebuah kesimpulan bagaimana sikap yang telah kita lakukan sebelumnya tidak baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Saran dari Bapak, dari Ustadz, mudah-mudahan kedepannya Anda semuanya tetap istiqomah, tetap punya pendirian dengan wawasan pengetahuan serta nilai-nilai yang mesti dikembangkan. Tidak hanya nilai secara sosial, tapi nilai-nilai juga secara keagamaan mesti kita kembangkan juga. Oke, mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya nantinya. Istiqomah untuk berbuat baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa tetap tegar, tetap siap, tidak hanya dalam forum ini dan dalam kelompok ini, tapi juga berkecimpung kepada teman-teman yang lainnya untuk berbuat baik. Oke, itu motivasi dari Bapak, dari Ustadz, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada sore hari ini, yang dari awal kita berdoa dan kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, kalau ada kata-kata yang mungkin tidak pada tempatnya, tidak pada tempat itu selaku manusia biasa, Ustadz minta maaf kepada anda semuanya dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun. Nah, saya akhiri dengan membacakan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Sayonara. Sampai berjumpa lagi. Oke, itulah sebuah pelaksanaan rancangan yang saya tulis dalam pendekatan rasional emotif behavioral terapi untuk mengatasi bullying selidik dalam
model bimbingan kelompok. Atas perhatian terima kasih. Kalau seandainya ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.